Apakah suara saya sudah jelas, Mas Kafar? Jelas. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang saya hormati Profesor Al-Madin, yang saya hormati Bapak Kiai Syakron, Bapak Kiai Haji Syakir, yang saya hormati Dokter, yang saya hormati seluruh teman-teman KMNU. Saya bersyukur sekali pada hari ini bisa bertatap muka melalui Zoom meeting, dan yang lebih bahagia lagi saya bisa bersama-sama dengan Dr. Fakhruddin Faiz mengisi acara ini. Kebetulan saya termasuk yang sering mendengarkan kajian-kajiannya Dr. Fakhruddin Faiz ini. Beliau ini termasuk filosof dan sufi Yogyakarta. Petuah-petuah beliau terkait dengan, dan pada hari ini kita bisa bersama-sama dengan beliau untuk membahas uhwah wataniyah an-nahdiyah. Semoga apa yang akan saya sampaikan dengan apa yang akan disampaikan oleh Dr. Fakhruddin Faiz ini bisa saling mengisi satu sama lain, bisa saling melengkapi satu sama lain. Teman-teman KMNU yang dirahmati oleh Allah, tema ini sangat menarik ketika kita membahas tentang ukhuwah wataniyah an-nahdiyah. Yang pertama adalah tentang ukhuwah yang digagas oleh Kiai Haji Ahmad Siddiq. Jadi trilogi ukhuwah Islamiyah, ukhuwah wataniyah, dan ukhuwah basyariyah ini digagas pertama kali di dalam kalangan NU oleh Kiai Haji Ahmad Siddiq, kelahiran dari Jember. Beliau adalah Roe Suriah PBNU setelah Kiai Haji Ali Maksum. Saat itu ketua kantornya adalah sebelum Muktamar ke-28 di Krabya, beliau menggagas tentang trilogi ukhuwah. Ada ukhuwah Islamiyah, persaudaraan sesama umat Islam, ukhuwah wataniyah, persaudaraan sesama warga negara Indonesia, dan ukhuwah basyariyah atau insaniyah, persaudaraan sesama umat manusia. Trilogi ini sebetulnya bukan hal yang baru, tetapi Kiai Haji Ahmad Siddiq pada saat itu melihat bahwa jalinan persaudaraan antar warga Nahdliyin, antar umat Islam, terutama yang di Jogja, yang menjadi tempat diselenggarakannya muktamar antara NU dan Muhammadiyah pada saat itu juga belum, dan antara umat Islam dan non-Muslim di Indonesia yang sering diwarnai oleh konflik-konflik. Oleh sebab itu Kiai Ahmad Siddiq merasa perlu mengkonsep ulang trilogi persaudaraan ini. Meskipun pada saat itu konsep ini juga mendapatkan resistensi yang luar biasa dari ulama-ulama NU sendiri. Kiai Haji Mukhid Muzadi pernah menulis dalam ide yang digagas oleh Kiai Haji Ahmad Siddiq tidak mendapatkan penerimaan secara aklamasi di tubuh NU sendiri. Di kalangan NU juga ada, mohon maaf ini, kiai-kiai yang konservatif dan juga ada kiai-kiai yang berpikir inklusif progresif. Tentu pemahaman dan penerimaan kiai NU terhadap gagasan trilogi ukhuwah ini berbeda-beda. Antara ada yang menerima dan ada pula yang menolak. Tetapi lepas daripada kontroversi antara kiai-kiai yang menerima dan menolak,
terutama penolakan kiai terhadap ukhuwah basyariah yang dituduh ini tujuannya untuk merangkul orang-orang non-muslim. Keluar dari tuduhan itu dan keluar dari kontroversi itu, sebetulnya Kiai Haji Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama, ini pernah menulis sebuah buku yang bagus sekali. Mungkin nanti teman-teman KMNU bisa kapan-kapan kita ngaji bersama-sama. Judulnya adalah At-Tibyan fi Nahyi an Muqata'atil Arham wal Aqarib wal Ikhwan. Penjelasan di dalam masalah larangan memutus tali silaturahmi, tali kekerabatan, dan tali persaudaraan. Nah, di dalam kitab tersebut, Kiai Haji Hasyim Asy'ari mengutip sebuah hadis yang diriwayatkan dari Anas. Anas qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la taqatu wa la tadabaru wa la tabaghadu wa la tahasadu wa kunu ibadallah ikhwan. Orang-orang muslim, hendaklah kalian tidak saling memutus tali silaturahmi, tidak saling berpaling, tidak saling membenci, tidak saling hasud, dan jadilah kalian semua hamba Allah yang bersaudara. Nah, ini hadis yang dikutip oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari dalam kitabnya At-Tibyan, atau penjelasan larangan memutus tali silaturahmi persaudaraan. Kemudian Mbah Hasyim Asy'ari mengatakan, innama waqa'a bainana, konflik-konflik yang terjadi di antara kita, minal mukhashamah, yaitu permusuhan-permusuhan, wal mu'adah, dan saling menjauh, saling memusuhi, wal muqata'ah, saling memutus tali silaturahmi, bisa tapi istilah fi mas'alatin, hanya karena sebab perbedaan taswir syaitan. Seperti itu termasuk godaan setan. Artinya Kiai Haji Hasyim Asy'ari menegaskan bahwa sesama warga NU, sesama umat Islam, sesama warga negara, janganlah saling membenci satu sama lain. Ini ditegaskan jelas di dalam kitab karya Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Dan Kiai Haji Ahmad Siddiq juga menggarisbawahi bahwa dasar ukhuwah Islamiyah ini dalam Al-Quran maupun hadis banyak sekali. Di antaranya adalah dalam surat Al-Hujurat ayat 10 diterangkan innamal mu'minuna ikhwah, bahwa orang-orang mukmin itu sejatinya adalah bersaudara, maka damaikanlah. Ini dalil daripada ukhuwah Islamiyah. Sementara ukhuwah watoniyah ini yang kemudian perlu kita kaji lebih lanjut. Karena apa? Watoniyah sendiri atau konsep nation state, konsep negara bangsa, ini tidak diakui oleh seluruh umat Islam. Bahkan di Indonesia sekarang dan juga kelompok-kelompok yang sepaham dengan mereka, itu mereka menolak nasionalisme. Bagi mereka persaudaraan itu ya persaudaraan sesama umat Islam, dan umat Islam hanya dipimpin oleh satu khalifah. Tidak ada persaudaraan sesama anak bangsa karena mereka tidak mengakui nasionalisme. Bahkan hadis hubul watan minal iman, ada sebuah hadis hubul watan minal iman, ini oleh Imam Al-Albani, ulamanya Wahabi, dikatakan hadis ini maudhu, hadis ini palsu. Dan dari situlah kemudian banyak ustadz-ustadz Wahabi, banyak ustadz-ustadz dari HTI mengatakan bahwa tidak ada konsep nasionalisme di dalam Islam. Tetapi saya ingin menegaskan bahwa pendapat mereka kurang tepat. Kita dapat menemukan dalil-dalil nasionalisme, dalil-dalil watoniyah dalam banyak sekali hadis-hadis dan kitab-kitab kuning pesantren. Ini akan saya bacakan. Di dalam Sahih Bukhari, Rawa Al-Bukhari fi Sahihihi, Imam Al-Bukhari meriwayatkan dalam kitab Sahihnya, Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana idza qatima min safarin fara'a darajatil Madinah aw ana qatahu.
Nabi Muhammad itu ketika datang dari sebuah perjalanan kemudian melihat kota Madinah, maka Rasulullah akan mempercepat laju ontanya. Kemudian Imam Ibnu Hajar berkata, qala Ibnu Hajar fi Fathul Bari, di dalam kitab Fathul Bari Ibnu Hajar berkata, fihi dilalatun ala masyru'iyyati hubbil watan. Di dalam hadis ini ada dilalah, ada petunjuk tentang disyariatkannya cinta tanah air, ala masyru'iyyati hubbil watan. Ini menurut Imam Ibnu Hajar. Kemudian dalam kitab lain yang membahas tentang persoalan tahrib anil watan, di mana dalam Islam itu ada hukuman takzir. Salah satu bentuk hukuman takzir adalah diasingkan dari negaranya. Kemudian Imam As-Suyuti berkata, yaqulu As-Suyuti rahimahullah, wa tahdidu bin nafyi anil balad ikrahun al-asad wa anna mufaraqatal watan syadidatun. Imam As-Suyuti berkata bahwa ancaman negara merupakan sebuah paksaan. Karena apa? Karena berpisah dari tanah air ini rasanya sangat berat sekali. Kemudian Imam Syafi'i juga mengomentari, qala Asy-Syafi'i yakfihi mufaraqatul watan wal asyirah fadlanan wa dilan. Cukup hukuman berupa diasingkan dari negara itu merupakan sebuah penghinaan. Artinya apa? Imam Syafi'i, Imam Suyuti, Imam Ibnu Hajar dan ulama-ulama besar lainnya mengakui bahwa ada konsep tentang cinta tanah air. Oleh karena itu Mbah Hasyim Asy'ari dan juga para kiai-kiai lain mengatakan hubul watan minal iman. Meskipun teks hubul watan minal iman itu dianggap sebagai hadis maudhu oleh Imam Al-Albani, tetapi secara substansi konsep hubul watan ini ada dalam banyak sekali hadis-hadis yang sudah dikutip oleh Ibnu Hajar, Imam As-Suyuti, Imam Syafi'i dan lain sebagainya. Artinya kita tidak punya dalil yang kuat untuk menolak nasionalisme, untuk menolak watoniyah. Nah dari situlah kemudian uhwah disandingkan dengan watoniyah menjadi uhwah watoniyah. Ukhuwah sendiri ada dasarnya dalam Al-Quran maupun dalam hadis. Kemudian mufti-mufti dari Mesir mengatakan bahwa al-muwatanah tufarridu al-muslim hukukan limuatini, bahwa warga itu warga negara. Apa hak-hak sebagai warga negara Indonesia itu? Saling menolong satu sama lain, wa ta'ajuru saling mendatangi satu sama lain, wa ta'awunu saling menolong satu sama lain, wal muasatu saling mengasihi satu sama lain, wa raddu tahiyat dan saling membalas salam penghormatan dari orang lain, wa nasihatu saling menasihati satu sama lain, wa husnul khuluq wal muamalah bil ma'ruf, kemudian berinteraksi dengan cara sebaik-baiknya dengan sesama warga negara. Dan ditambah lagi watifa anhu wa an hurmatihi wa amwalihi. Kita harus saling membela satu sama lain untuk mempertahankan kehormatan dan harta benda kita masing-masing. Nah ini hak sebagai warga negara menurut para ulama. Artinya ada konsep ukhuwah watoniyah itu ada, dan konsep nasionalisme juga ada. Hanya saja dalam fikih kita itu kan adanya hanya fikih ibadah, fikih muamalah, kemudian fikih jenazah, fikih munakaha. Kita belum memiliki konsep-konsep misalkan seperti fikih lingkungan hidup, belum memiliki konsep tentang fikul muatonah atau fikih kewarganegaraan. Konsep-konsep itu lebih matang dan diterima oleh masyarakat. Tetapi Kiai NU dalam banyak sekali basul masail, dalam banyak sekali muktamar sudah menjelaskan pentingnya tentang muatonah, kewarganegaraan, tentang nasionalisme, watoniyah. Ini sangat penting sekali untuk kita amalkan bersama-sama. Kemudian terkait dengan ukhuwah basyariyah,
Ini dalil-dalil yang dikemukakan oleh Kiai Haji Ahmad Siddiq banyak sekali. Misalkan ayat-ayat walaqad karramna bani Adam. Sungguh telah kami muliakan Bani Adam. Ini kalau dalam kajian pesantren, walaqad karomna, sudah ada lam taukid, masih ditambah dengan qad yang artinya juga berfaedah taukid. Artinya walaqad karomna ini dan sungguh dan sangat sungguh-sungguh telah kami muliakan Bani Adam. Artinya menghormati sesama manusia ini Allah sudah sangat sungguh-sungguh. Ini taukidnya double ini. Artinya kita sama sekali tidak boleh merendahkan nilai-nilai humanisme. Nah ini nanti masalah humanisme akan dibahas oleh Dr. Fahrudin Faiz. Tetapi ada sebuah hadis yang menegaskan pentingnya ukhuwah basyariah dan menghormati aspek-aspek humanisme ini. Dan saya mengutip dari hadis Bukhari Muslim. Dikatakan di sana, qama an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu li janazatin yahudiyin hatta tawarat. Nabi Muhammad dan para sahabatnya ini sudi dan mau berdiri untuk menghormati mayat yang agamanya Yahudi. Nah, para ahli hadis kemudian berbeda pendapat kenapa Nabi Muhammad itu menghormati jenazah Yahudi. Ada yang mengatakan di situ adalah ihtiramu ruh al-insaniyah, karena ingin menghormati ruh kemanusiaan. Allati auta'allah fiha sirrul hayat. Jadi menghormati kemanusiaan, akhirnya Nabi Muhammad berdiri menghormati mayat walaupun Yahudi. Dalam riwayat lain, ada yang mengatakan, ya Rasulullah, innaha jenazah Yahudi. Wahai Rasul, itu adalah jenazah Yahudi. Kenapa Anda berdiri? Rasul menjawab, alaisat nafsan. Bukankah dia juga manusia? Artinya apa? Sesama manusia, walaupun agamanya bukan Islam, kalau dia mati harus dihormati. Karena menghormati orang yang meninggal meskipun berbeda agama, di situ juga ada unsur ta'zimu amril maut. Kita mengagungkan perkara mati. Mati ini bukan perkara yang sepele, harus kita persiapkan sedini mungkin. Kita nggak tahu kita akan hidup sampai kapan. Sehingga menghormati kematian, menghormati orang mati, sesama manusia, alaisat nafsan, bukankah dia juga manusia? Ini penting sekali. Artinya Nabi Muhammad menunjukkan kepada kita bahwa menghormati sesama manusia apapun agamanya ini penting. Bahkan dalam ayat lain dikatakan inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Telah diciptakan oleh Allah laki-laki perempuan bersuku-suku berbangsa-bangsa, tujuannya adalah saling mengenal satu sama lain. Nah ini merupakan konsep dasar teologi ukhuwah Islamiyah, watoniyah dan basyariah. Tentu tantangan kita banyak sekali ya di Indonesia. Mohon maaf saya minum sebentar karena saya batuk. Tantangan kita sangat berat sekali sekarang ini. Jangankan untuk ukhuwah Islamiyah. Sekarang ini kita juga dihadapkan dengan tantangan internal ukhuwah nahdiyah. Sesama warga NU juga banyak yang tidak akur. Antar kiai berebut menjadi khotib di masjid. Kemudian ada NU garis lurus, ada NU yang pemahamannya macam-macam, dan dengan perbedaan pemahaman di tubuh NU ini kadang-kadang juga saling menyalahkan, menyesatkan satu sama lain. Kemudian berbeda pilihan politik, perpecahan di tubuh NU, kemudian antar ranting, antar PCNU, antar PCINU juga kadang-kadang tidak harmonis hubungannya. Nah ini tantangan dalam internal NU. Artinya di NU sendiri sekarang perlu ukhuwah nahdiyah, persaudaraan sesama warga NU agar warga NU ini akur sebelum mencapai ukhuwah Islamiyah. Gitu. Jadi ini
Kiai Haji Ahmad Siddiq ini juga agak loncat sedikit. Kenapa kok langsung ukhuwah Islamiyah, Watoniyah, kemudian Basyariah? Saya memang justru ingin menurunkan derajat itu menjadi ukhuwah Nahdiyah dulu. Sama warga NU, antara KMNU dengan PMII, misalkan antara KMNU dengan sesama organisasi-organisasi NU lainnya, ini harus terus menjalin hubungan erat, silaturahmi. Nah, kalau NU sudah kompak, sudah kuat, insya Allah jamiah ini akan lebih maju. Nah, setelah kita sudah kompak di level ukhuwah Nahdiyah, nah kemudian baru naik ke level ukhuwah Islamiyah. Nah, kalau sudah naik ke level ukhuwah Islamiyah, ini akan sangat menarik sekali. Karena pada akhirnya NU, PKS, Wahabi, Syiah, dan semua umat Islam ini akan terus menjalin persaudaraan. Nah, persoalannya sekarang, apakah sudah seluruh warga NU menerima Syiah? Apakah warga NU sudah menerima Syiah? Apakah warga NU sudah bisa akur dengan orang Wahabi? Apakah warga NU sudah bisa akur dengan warga Muhammadiyah? Nah, ini tantangan untuk mencapai ukhuwah Islamiyah saja. Di kalangan NU masih ada orang-orang fanatik. Di kalangan NU masih ada orang-orang yang eksklusif pemahamannya. Beda bacaan sholat, beda kunut atau tidak saja, sudah mending nggak jamaah di masjid. Wah, ini sana nggak pakai kunut, mending sholat sendiri aja di rumah. Nah, kadang-kadang warga NU seperti itu. Jadi masih banyak di tingkat grassroots warga NU yang belum bisa mencapai level ukhuwah Islamiyah, karena mereka dengan Wahabi bermusuhan, dengan Muhammadiyah bermusuhan, dengan HTI bermusuhan, dengan PKS bermusuhan. Nah, kalau kita memang konsisten dengan ukhuwah Islamiyah, seharusnya antara kita dan Wahabi, antara kita dan Syiah, antara kita dan HTI, antara kita dan PKS, itu hanya sekedar ikhtilaf, hanya sekedar perbedaan saja. Jangan sampai mencapai iftiraq, perpecahan. Jadi bainana wa bainahum ikhtilafun, la iftiraqun. Antara kita Wahabi, Syiah, PKS, MTA dan lain sebagainya itu bukanlah perpecahan, tapi hanya sekedar perbedaan saja. Nah, kalau perbedaan maka harus diselesaikan dengan dialog, harus diselesaikan dengan wajadilhum billatihi ahsan, dan tidak boleh kemudian perbedaan antara kita dan mereka itu menyebabkan permusuhan. Nah, baru kemudian warga NU baru bisa mengamalkan ukhuwah Islamiyah. Nah, kadang-kadang warga NU sekarang ini lebih mudah akur dengan non-muslim daripada dengan sesama umat Islam. Kita ini sudah sering sekali menjaga gereja, tapi kita masih rebutan masjid dengan Wahabi, masih rebutan masjid dengan PKS, masih rebutan masjid dengan Muhammadiyah. Tapi kita tidak pernah rebutan dengan gereja. Artinya kita lebih mudah ukhuwah Watoniyah dengan pemeluk agama lain dibanding ukhuwah Islamiyah dengan sama umat Islam yang berbeda aliran. Kemudian setelah itu semua bisa dilaksanakan, baru ukhuwah Basyariah. Artinya untuk mencapai ukhuwah Basyariah ini memang stepnya kita perlu banyak langkah gitu. Tapi andaikan kita sudah bisa mencintai sesama manusia, sudah sampai pada level hakikat ini, ukhuwah Basyariah itu tidak bisa dilaksanakan kecuali oleh orang-orang yang sudah mencapai ajaran hakikat, yang mana ajaran hakikat itu menyatakan bahwa yang wujud itu hanyalah Allah saja. Kita ini wujudnya hanya wujud majazi, sementara Allah yang hanya memiliki wujud hakiki. Artinya yang sesama wujud majazi ini kita harus saling bahu-membahu, harus saling menghormati satu sama lain, dan kita semua pada akhirnya akan kembali kepada wujud yang hakiki. Nah, ini nanti secara lebih jauh akan mungkin dipaparkan oleh sufi kita, filosof kita, Dr. Fakhruddin Faiz. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembalikan ke Bapak Fakhruddin Faiz untuk memulai pemaparan materi ini. Monggo Bapak, dipersilakan.
Ya, ya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Yang saya takzimi Kiai Irwan Mas Duki, derek nampangkan Kiai ini kita pertama kali ketemu di satu forum. Semoga nanti bareng-bareng kita bisa saling belajar terus. Kemudian juga para pengasuh, para pembina dari teman-teman KMNU UIN Sunan Kalijogo, semuanya saja, wa usulihim wa furu'ihim, yang bisa hadir maupun yang berhalangan hadir. Dan yang saya cintai, teman-teman KMNU semuanya, juga para peserta seminar nasional yang luar biasa pagi hari ini. Alhamdulillah saya langsung saja masuk ke tugas yang dibebankan oleh teman-teman panitia pada saya. Ini melanjutkan Pak Rektor Al-Makin tadi, kemudian melanjutkan pemaparan dari Kiai Irwan. Saya masuk ke tema selanjutnya tentang membentuk generasi yang humanis. Jadi kalau tadi sudah dijelaskan panjang lebar tentang bagaimana ukhuwah yang harus kita hidupkan, insya Allah yang hadir pada pagi hari ini, siang hari ini, itu semuanya termasuk yang pro setuju dengan ukhuwah watoniyah. Bahkan kita nyampe ke level ukhuwah basyariyah. Tidak ada satupun yang hanya berhenti di ukhuwah Islamiyah saja. Insya Allah sudah nyampe ke sana. Cuma persaudaraan ini kan di antara kuncinya juga orang-orangnya. Kalau kita yang bersaudara ini isinya orang-orang yang lemah, ya jadilah lahir kelemahan yang banyak, kelemahan yang besar. Kalau kelompok kita ini isinya orang-orang, ini memang kalau Zoom seperti ini hatinya harus longgar, ini macam-macam isinya. Baik, saya lanjutkan. Jadi tadi Kiai Irwan menyinggung banyak hal tentang mungkin ada yang tidak setuju, ada yang pro, ada yang kontra. Mari kita yang pro ini jadi kelompok, jadi kekuatan yang kuat. Berarti masing-masing kita ini harus jadi orang yang punya kontribusi menguatkan isi kita yang sedang berukhuwah watoniyah. Maka saya sedikit nanti menyampaikan materi tentang bagaimana kita membentuk generasi yang humanis ini. Ini adanya memang banyak di konsep-konsepnya para filsuf yang saya bawa siang hari ini tentang bagaimana membentuk generasi yang humanis. Ini kita ngaji sebentar ya, saya share screen untuk biar teman-teman bisa melihat materi yang saya sampaikan. Jadi bismillah, kita mulai karena waktunya terbatas. Jadi yang menjadi generasi yang harmonis itu kan sebenarnya menjadi manusia yang manusiawi. Termasuk ukhuwah watoniyah tadi sebenarnya sangat manusiawi. Kalau kita lahir di satu tempat, di satu lokal, di satu wilayah, kemudian kita begitu terikat, begitu cinta kepada tumpah darah tempat kita lahir, itu sangat manusiawi. Jadi malah rasanya kok tidak manusiawi, ada orang yang lahir di situ, hidup di situ, pengalaman hidupnya terjalin di situ, kok tidak suka dengan tempat tumpah darah tempat dia lahir.
Wong Rasulullah saja tadi ada hadisnya kan begitu cintanya dengan Mekah, tanah tumpah darah beliau, termasuk cinta dengan Madinah tempat beliau berjuang. Jadi dibaca dari sisi ini sebenarnya ukhuwah watoniyah itu sangat manusiawi. Justru tidak manusiawi, mungkin ada yang harus diperbaiki kalau ada orang kok tidak suka, benci, tidak cinta, menganggap jelek, menganggap buruk, tumpah darah tempat dia. Baik, bismillah. Sekarang ini rumus-rumus untuk menjadi generasi yang manusiawi, yang humanis tadi. Yang pertama adalah tentunya belajar. Kita harus tahu, kita harus punya konsep, kita harus punya ideal-ideal seperti apa sih menjadi manusia itu. Aspek pertama konseptual. Jadi berarti generasi humanis itu pertama-tama ya kalian harus belajar untuk jadi manusia yang baik, yang benar, yang lurus. Mengapa harus belajar? Ini istimewanya manusia. Manusia itu berbeda dengan semua makhluk yang lain. Makhluk yang lain itu paket jadi. Tapi manusia ini paket yang sifatnya potensi-potensi. Jadi ada banyak sekali potensi karunia Allah pada kita, maka kita perlu belajar. Yang kita aktualkan keliru batasnya. Manusia itu kan bisa baik, kalau mau baik ya bisa, kalau mau buruk ya bisa. Maka yang pertama memang tetap kuncinya generasi yang humanis itu harus terus belajar caranya menjadi manusia, termasuk menjalankan amanat Allah pada manusia sebagai hambanya dan khalifahnya. Ini yang pertama cirinya, berarti harus tahu konsepnya. Khawatirnya kalau tidak punya konsep nanti inginnya manusiawi ternyata malah tidak, malah keliru. Yang kedua ada aspek naturalnya. Banyak konsep-konsep filosof itu kalau menjelaskan manusia itu maksudnya kembali pada kondisi aslinya manusia. Kalau bahasa agama fitrahnya. Jadi belajar tentang manusia itu berarti belajar tentang fitrah kita sebagai manusia. Makanya tadi saya bilang cinta tanah air itu manusiawi, berarti ini ada unsur fitrahnya. Jadi yang ketiga, menjadi manusia itu perlu memperhatikan aspek keseimbangan, proporsional. Jadi proporsional itu ada banyak hal yang ini manusiawi nantinya, tapi kalau salah proporsi jadi tidak manusiawi. Makan itu manusiawi, tapi kalau kita berlebihan dalam makan tidak manusiawi. Jadi urusan proporsi. Jadi kawin itu manusiawi, tapi kalau hidupmu isinya urusan kawin terus, mikir kawin terus, manusiawi. Nah, itu aspek proporsional. Jadi menjadi manusiawi itu harus ngerti proporsinya. Dan yang keempat, harus memperhatikan nilai. Nilai itu values. Jadi dalam diri manusia itu ada macam-macam kualitas anugerah Tuhan. Kadang-kadang ada kualitas yang Al-Quran itu kan sering menyebut manusia itu misalnya zoluman jahula, manusia itu tukang ngeyel, manusia itu tidak konsisten, macam-macam. Ini kan kualitas-kualitas manusia juga yang disebut oleh Al-Quran. Nah, memahami manusia itu harus ngerti values-nya, nilainya. Nilai itu berarti mana kualitas manusia yang harus kita afirmasi, kita setujui, mana yang harus kita tolak. Nah, ini nilai-nilai. Jangan kemudian beralasan, Pak, manusia itu kan memang katanya hadis makhluk khotok wan nisyan. Berarti saya boleh dong salah. Nah, ini keliru kita menerapkan values-nya. Pak, manusia itu kan memang katanya Al-Quran juga luman jahula. Jadi kalau saya agak zalim sedikit, agak bodoh-bodoh sedikit, itu kan manusiawi, Pak. Nah, ini kita salah dalam menerapkan values-nya. Jadi menjadi manusiawi itu kok tidak harus kemudian mengafirmasi hal-hal yang buruk atau jahat, yang itu jadi pencirinya manusia. Yang buruk harus ditolak, yang baik kita hidupkan, kita kembangkan. Nah, ini manusiawi. Jadi karena
Saya lihat banyak orang yang dengan alasan manusiawi ini kemudian mengafirmasi, menganggap benar saja yang jelek-jelek. Padahal ketika Al-Quran menjelaskan karakter buruknya manusia, itu kan sebenarnya memperingatkan kita hati-hati agar kita tidak menjadi seperti itu. Itu aspek values-nya. Dan yang terakhir, menjadi humanis itu sifatnya proses. Memanusiakan manusia itu kita harus paham konteksnya, ada tahapan-tahapannya, ada prosedur-prosedur. Kadang-kadang humanis di satu tempat tidak cocok kalau bagi tempat yang lain. Kadang-kadang yang sekarang bagus, besok situasinya berubah jadi ganti juga. Misalnya hari ini ketika pandemi, itu kan kita dilarang deket-deket orang. Kalau ketemu dilarang salaman. Nah ini kan ada situasi yang berubah. Jadi dulu cium tangan salaman itu bentuk ketawaduan, sekarang justru jangan begitu. Kalau ada kiai-kiai mau ustadz-ustadz, mau kamu jangan tiba-tiba nyelonong cium tangan. Dalam situasi seperti hari ini, situasinya berubah, sudah berbeda, maka memanusiakan manusia menjadi generasi yang humanis itu harus juga ngerti situasi, ngerti konteks, dan siap berproses untuk berubah, menyesuaikan dengan situasi. Kalau bahasa Jawanya ada proses nguwongke, memanusiakan manusia, baik diri kita maupun diri orang lain. Nah ini catatan-catatan awal, ini beberapa notes sebelum kita masuk bagaimana membangun generasi yang harmonis. Jadi yang pertama, kita harus ngerti ilmunya, harus mau belajar. Yang kedua, kita harus memahami fitrah-fitrah kemanusiaan kita. Yang ketiga, kita mengaktualkan fitrah-fitrah itu secara proporsional. Yang keempat, kita harus punya komitmen pada nilai-nilai agama, nilai-nilai budaya, dan macam-macam. Jadi tidak semuanya fitrahnya manusia itu dilampiaskan suka-suka kita. Dan yang terakhir, kita harus punya kesadaran kontekstual, kesadaran proses. Karena situasi bisa berubah. Yang dulu baik, sekarang bisa jadi tidak terpuji. Ngumpul-ngumpul silaturahmi bareng-bareng itu dulu positif, tapi situasinya sekarang berubah. Ada nilai-nilai yang harus kita adaptasi. Ini beberapa catatan awal bagaimana menjadi manusia yang manusia. Ada quotes yang saya suka tentang humanis dan non-humanis ini. Bunyinya begini. Being human is given, but keeping our humanity is a choice. Menjadi manusia itu takdir. Jadi ketetapan Allah. Tetapi menjaga kemanusiaan itu pilihan kita. Kita masih ingin jadi orang yang manusiawi atau tidak, itu pilihan kita. Makanya kita perlu tadi belajar dan berusaha untuk tetap menjadi human. Jangan sampai kita salah pilih. Saya mulai. Gimana cara membentuk generasi yang humanis? Rumus pertama, generasi yang humanis itu generasi yang sadar tentang dirinya. Baik secara esensial maupun eksistensial. Ini jadi ada dua aspek yang harus kita sadari. Kita ini secara esensial punya 5 ciri, yaitu kita itu makhluk. Berarti kita tidak ada dengan sendirinya. Allah yang menciptakan kita. Jadi secara esensial kita ini makhluk. Yang kedua tadi sudah disebut Yai Irwan Mastuki, kita ini makhluk yang mulia, mukarrom. Ada banyak sekali keistimewaan, kemuliaan yang diberikan oleh Allah pada kita sebagai manusia. Yang ketiga mukallaf. Tapi jangan lupa kita juga punya tugas-tugas, punya amanat dari Allah sebagai hambanya dan juga sebagai khalifah.
Oke, saya lanjutkan. Sudah saya bilang tadi ya, hatinya yang longgar. Karena model Zoom kayak gini memang banyak anunya. Banyak noise-nya. Saya lanjutkan. Jadi manusia itu makhluk mukallaf mendapat amanah tugas dari Allah. Yang keempat mukhayyar, bisa milih. Jadi, karena tadi kita ini oleh Allah diberi potensi apa saja. Silahkan milih. Kita kalau mau jahat bisa, mau jadi orang baik juga bisa. Kita mau jujur mampu, mau curang juga mampu. Tidak ada makhluk selain manusia yang bisa seperti ini, diberi kemampuan milih. Makhluk apapun, flora, fauna selain manusia itu sudah paket jadi. Tapi hanya manusia yang punya kemampuan mukhayyar, milih mana yang harus saya pilih, yang baik atau yang buruk. Dan yang terakhir, tapi pilihan itu punya efek majzi. Majzi itu nanti ada balasannya. Kalau tepat milihnya, insya Allah balasannya ya baik dari Allah, dunia maupun akhirat. Kalau kita salah milih, ya rasakan sendiri nanti efeknya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Kelakuan yang terpuji akan kau nikmati sendiri hasilnya. Kalau kelakuan tercela, lihat sendiri efeknya. Itu majzi. Jadi ini esensi kita. Ini jangan lupa bahwa manusia itu makhluk, berarti kita ini jangan berhenti hanya di kita. Wong kita itu dihadirkan, diciptakan, dimuliakan oleh pencipta kita, tapi kita juga punya tugas. Dan oleh Allah diberi kekuatan, daya untuk melaksanakan tugas itu secara mukhayyar. Boleh milih. Semua potensi yang kita miliki silahkan dipilih mana yang mau kita aktualkan. Dan yang terakhir, majzi. Semuanya ada balasan. Ini secara esensial. Bahasanya filsafat sering disebut hakikat. Nah, sekarang secara eksistensial, generasi yang humanis itu seperti apa? Kalau secara esensial berarti sadar tentang dirinya di 5 ciri tadi. Sekarang secara eksistensial, generasi yang humanis ini punya 5 ciri juga. Kalau teman-teman ingin mendalam di yang eksistensial ini, boleh misalnya mengkaji tulisan-tulisannya Muhammad Iqbal, filosof muslim dari Pakistan. Beliau kan seorang eksistensialis, filosof tapi muslim. Nah, ini saya ambil dari Iqbal. Secara eksistensial, ideal seorang muslim, berarti generasi muslim yang humanis itu cirinya 5. Yang pertama self-respect, yang kedua self-reliance, yang ketiga self-confidence, yang keempat self-preservation, dan yang kelima self-assertion. Self-respect itu berarti kita dalam hidup harus mampu menghargai diri kita sendiri. Jadi generasi yang humanis itu menghargai diri. Jadi tidak merasa inferior, tidak merasa lemah, tidak minder, tidak merasa rendah, tidak mencaci maki dirinya sendiri. Saya sering lihat di medsos itu orang yang tidak respect pada dirinya, pada kelompoknya, pada negaranya. Isinya selalu pesimis, minder, maki-maki. Ini tidak punya self-respect. Ini berarti secara eksistensial ya dia tidak akan bisa berkembang. Wong dia menolak keberadaannya, buktinya apa? Tidak respect. Menolak situasinya, buktinya apa? Tidak cinta terhadap tanah air. Tapi tidak ada self-respect. Yang kedua, self-reliance. Self-reliance itu mampu bersandar pada diri sendiri. Rely itu kan bersandar. Jadi apa? Mandiri. Jadi tidak banyak tergantung pada yang lain, mampu memenuhi kebutuhannya sendiri. Ini yang kedua. Ini kalian kalau bisa self-reliant, kalian unggul. Karena tidak tergantung pada yang lain. Orang yang tidak tergantung terikat pada yang lain, ini kan lebih mampu mengaktualkan dirinya. Yang ketiga, self-confidence. Percaya diri. Jadi,
Ini lanjutannya self-respect, self-reliance, self-confidence. Yakin bahwa aku bisa, aku mampu, dan seterusnya. Yang keempat, self-preservation. Self-preservation ini berarti mampu menjaga diri. Jadi misalnya hari ini ada pandemi, siap, mau, dan mampu memelihara agar tidak tertular oleh COVID misalnya. Dengan mengikuti protokol, ini namanya self-preservation. Kalau kita tidak mampu self-preservation, beradaan kita mungkin terpinggirkan oleh mereka yang self-preservation. Karena dalam hidup ini, kalau pakai rumusnya Darwin kan, struggle for the fittest. Yang paling mampu lestari, mampu beradaptasi dengan situasi, dia yang unggul. Maka kita butuh kemampuan menjaga diri. Ini hari-hari ini kita kan banyak sekali sering berita-berita duka, berita-berita memprihatinkan karena pandemi ini. Ayo sekarang berjuang self-preservation, menjaga diri. Kemudian yang kelima, self-assertion. Self-assertion itu mampu menegaskan diri. Menegaskan diri itu maksudnya apa yang kau inginkan, apa yang kau cita-citakan, kamu berani menyampaikannya, mewujudkannya. Itu namanya self-assertion. Kalau setuju, berani bilang setuju. Kalau tidak setuju, berani bilang tidak setuju. Kalau ada yang tidak cocok, berani menyampaikan, berani mengubah, dan seterusnya. Itu namanya self-assertion. Jadilah generasi yang mampu menghargai diri, self-reliant, bisa bersandar pada dirinya sendiri, berarti mandiri. Kemudian percaya diri, mampu menjaga diri, dan mampu menegaskan keinginannya. Kalau iya, berani bilang ya. Kalau tidak, berani bilang tidak. Kalau punya cita-cita, siap mewujudkannya. Kalau ada yang ditakutkan, siap bertahan, dan seterusnya. Itu namanya self-assertion. Ini ciri pertama. Jadi teman-teman KMNU harus membangun kualitas diri ini, baik secara eksistensial maupun esensial. Ini rumus pertama. Rumus kedua, kalau ini saya ambil dari gagasan-gagasan para filosof Muslim, tapi saya ambil sebagian untuk menjelaskan tentang limit and abundance. Limit and abundance itu generasi yang humanis itu mampu mensyukuri, memanfaatkan segala anugerah Allah, sekaligus dia tahu batas. Tidak mensyukuri, tidak menerima situasinya, denial sehingga tidak respect terhadap dirinya. Ada juga yang sebaliknya, orang yang kebablasan. Itu ada 3 teori besar tentang manusia. Yang pertama adalah manusia itu makhluk paling istimewa karena dia tujuan akhir penciptaan. Yang kedua, manusia itu mikrokosmos, dan yang ketiga, manusia itu cermin Tuhan di muka bumi. Ini kalau teman-teman yang belajar filsafat Islam pasti ketemu teori-teori tentang manusia ini. Menurut saya semuanya bagus, tapi untuk kita terapkan sepenuhnya kita harus ngerti batasnya. Misalnya, ini yang saya sebut limit. Ini kan abundance namanya. Abundance itu anugerah kelimpahan yang diberikan oleh Allah pada kita. Kita ini makhluk paling istimewa. Kita ini mikrokosmos yang bagian dari mikrokosmos, dari makrokosmos, dan ketiga, kita ini cermin Tuhan di muka bumi. Nah, untuk yang tujuan akhir penciptaan bahwa kita ini makhluk istimewa, ya tergerak Allah itu, tapi hati-hati jangan bablas. Kalau arogansi bisa muncul rasa lebih tinggi, lebih kuasa dari semua makhluk Allah yang lain. Ini nih yang kalau di barat melahirkan namanya antroposentrisme. Menganggap bahwa manusia ini pusatnya segalanya, terus sewenang-wenang pada alam yang selain manusia dianggap di bawah manusia semua. Dia menzalimi alam, merusak alam, memperlakukan segalanya
sesuai egonya dan keinginan kesewenang-wenangan. Ini berarti sudah nabrak limit. Jadi Allah itu memang mengistimewakan kita, tapi kita jangan bablas, merasa sombong, merasa arogan, lebih tinggi, menguasai segalanya, apalagi memanipulasi, menindas yang selain manusia. Itu berarti limit namanya. Generasi yang humanis harus mampu mengelola anugerah Allah itu sekaligus tahu batasnya. Karena begitu kita lupa dengan batas, biasanya yang kesulitan kita sendiri. Pandemi ini mungkin ada andil juga kelakuan perilaku kita. Yang kedua, mikrokosmos. Mikrokosmos itu kita yang bagian dari alam, kemudian hidup harmoni dengan alam. Ini di filsafat manusia yang unggul. Di filsafat timur itu biasanya melihat manusia bagian dari kosmos, dari alam. Hidup secara harmoni. Nah, bagus kita hidup dengan memegangi harmoni, kesadaran kita bagian dari alam, tapi juga harus ingat, jangan bablas, kita ini juga oleh Allah mendapat amanat untuk mengelola alam semesta. Kita ini ada tugas khalifah. Kita lah yang harus berinisiatif, kita bertanggung jawab terhadap pengembangan, penataan, pemeliharaan. Nah, kesadaran mikrokosmos yang menyesuaikan dengan alam ini kalau tidak hati-hati, akhirnya kita jadi pasif. Pokoknya hidup kita isinya hanya adaptasi, penyesuaian. Padahal justru manusia itu punya posisi aktif kreatif. Kita harus mampu mengembangkan, mengelola, bahkan meminimalisir kalau ada kerusakan dan lain sebagainya. Sehingga di aspek yang kedua ini mari kita hidup harmoni, tapi jangan lupa tugas tanggung jawab aktif kreatif inisiatif kita untuk keberlangsungan alam semesta. Nah, ini kelemahan pandangan kedua. Kalau tidak ngerti nanti bablas, akhirnya kita hanya ingin beradaptasi saja, tidak kreatif, tidak aktif. Itu batasnya. Yang ketiga, ini mungkin teman-teman ketemu dalam ajaran-ajaran tasawuf atau filsafat Islam cabang Persia. Banyak pandangan tentang manusia ini cermin Tuhan di muka bumi. Ini bagus, berarti kita sadar kemana nanti kita kembali hakikat spiritual hidup kita. Tapi hati-hati juga kalau kita tidak ngerti limit, pada satu titik kita akan bisa menyisihkan kemanusiaan kita. Jadi menyisihkan diri kita yang manusiawi, menjelma jadi ilahi. Di beberapa konsep ada yang semacam ini. Ketika membaca manusia sebagai cermin Tuhan. Apa sih Pak jeleknya manusia yang menyisihkan aspek nasutnya kemanusiaannya? Kita masih punya banyak kewajiban tanggung jawab kemanusiaan. Khususnya dalam konteks sebagai khalifahnya. Nah, maka kita harus ngerti limitnya. Kalau dalam dunia tasawuf sebenarnya hal-hal yang sifatnya menyisihkan diri manusiawi ini sifatnya transien. Transien itu sementara. Tidak masalah ada momen-momen ketika kita dalam puncak berhubungan dengan Allah, mengalami kebersamaan dengan Allah. Tapi setelah itu kan kita kembali lagi dalam kehidupan nyata. Yang sering jadi masalah adalah orang yang kemudian sama sekali menarik diri dari tanggung jawab kehidupan bersama di muka bumi. Padahal kalau teman-teman membaca sejarahnya para wali, termasuk Wali Songo, termasuk guru-guru kita, para ulama kita, itu kan semuanya tidak ada yang sama sekali meninggalkan kehidupan duniawi, tapi justru mereka bertanggung jawab terhadap perkembangan level spiritual masyarakatnya. Baik, jadi generasi yang humanis itu sadar diri tapi ngerti batasnya. Saya lanjutkan, mungkin enggak terbaca semua, tapi paling tidak teman-teman dapat beberapa wawasan. Nah, ciri yang ketiga adalah generasi yang humanis itu generasi yang bebas dari segala macam keterikatan belenggu yang tidak perlu, yang membatasi diri. Jadi ini
dirinya adalah freedom. Kalau dalam tasawuf ini makom namanya hurriyah. Nah, ini kapan-kapan kita bahas mendalam ya tentang kebebasan. Ini ada internal freedom, ada self freedom, external freedom, political freedom, collective freedom, dan spiritual freedom. Internal freedom itu kebebasan batin, kebebasan moral, bahwa kita ini ingin milih jadi orang baik atau tidak baik itu sepenuhnya dalam kuasa kita. Berarti tidak ada yang mendominasi, menghegemoni kita. Itu namanya internal freedom. Jadi kebaikan yang kita lakukan bukan karena dipaksa orang lain, bukan karena terhegemoni oleh lembaga atau aturan, tapi muncul dari kesadaran kita sendiri. Nah, itu namanya internal freedom. Atau bentuknya adalah moral freedom. Yang kedua adalah self freedom. Self freedom itu kemampuan kita mengkontrol diri. Kitalah yang menentukan apa yang harus kita lakukan, apa yang jangan saya lakukan. Itu namanya self freedom. Ada external freedom. External freedom itu berarti kita terbebas dari apapun yang mengikat kita dari luar. Kalau dalam teorinya Al-Syariat itu ada misalnya sejarah, ada misalnya masyarakat, ada misalnya ego kita sendiri, dan lain sebagainya. Itu berarti ada sesuatu yang mengikat kita. Kalau dalam agama kan konsep external freedom ini ya dalilnya Allahus Somad. Satu-satunya tempat kita bergantung hanya Allah saja. Tidak boleh ada apapun selain Allah yang kita gantungi. Itu konsep external freedom. Kemudian ada political freedom dan collective freedom. Political freedom itu berarti kebebasan kita secara individu untuk berpartisipasi dalam kehidupan bersama. Kalau collective freedom ini kebebasan kelompok-kelompok sosial untuk mengekspresikan diri. Kalau political freedom ini biasanya pakai istilah freedom to, kalau collective freedom ini biasanya pakai istilah freedom for. Ada spiritual freedom. Spiritual freedom itu berarti kebebasan spiritual. Diri kita yang tidak terbelenggu oleh ego, oleh hawa nafsu, oleh bisikan setan dan lain sebagainya. Ini namanya spiritual freedom. Yang ada hanya Allah saja. Generasi yang humanis ini generasi yang mampu menaklukkan 6 hal ini dan dia bebas. Internal, self, eksternal, political, kolektif, dan spiritual. Selama masih ada keterikatan-keterikatan, hegemoni, dominasi, bahkan penjajahan, entah kita sadar atau tidak, sulit kita mengekspresikan diri jadi generasi yang unggul dan humanis. Nah, yang keempat, saya agak cepat ya, waktunya mungkin sudah habis. Yang keempat adalah sensitivity for inhuman dan unhuman behavior. Jadi generasi yang manusiawi itu generasi yang peka, yang sensitif. Kalau ada perilaku inhuman dan unhuman. Inhuman itu, ya mudahnya inhuman itu perilaku yang tidak manusiawi. Kalau unhuman perilaku bukan manusia. Misalnya, inhuman itu manusia itu kan bisa bohong. Tapi kalau ada orang bohong terus itu kan rasanya tidak enak. Meskipun manusia memang bisa bohong, itu namanya inhuman. Perilaku-perilaku buruk yang hakikatnya memang karakternya manusia, tapi dia harus ditinggal. Itu namanya inhuman. Tapi kalau unhuman itu perilaku yang sama sekali bukan manusia. Mungkin kayak binatang, mungkin kayak setan, itu unhuman. Jadi tidak ada manusia kok kayak gitu, itu namanya unhuman. Kalau inhuman itu sebenarnya masih manusia, tapi ini harus ditinggal. Yang saya bilang tadi, kualitas-kualitas negatif yang sebenarnya harus kita tinggal. Meskipun kita bisa alasan kan manusiawi, Pak. Itu harus kita tinggal. Yaitu banyak, ini yang penjelasan ini hanya ilustrasi saja. Kedoliman, kesombongan, ketidakadilan. Ngadikan itu kesombongan karena
kekuatan kita. Ajigung itu karena kekuasaan, kedudukan kita. Kalau Ajiguno itu karena kepinteran, kepandaian kita. Nah, ini biasanya membuahkan perilaku-perilaku inhuman dan unhuman. Yang bawah itu saya pinjamkan sedikit teori dari Ali Syariati tentang musuh-musuh kemanusiaan. Jadi generasi yang humanis itu harus sadar siapa musuhnya. Secara umum musuh kemanusiaan itu ada 4. Yang pertama Fir'aun, yang kedua Haman, yang ketiga Korun, dan yang keempat Bal'am. Ini Ali Syariati yang punya anak. Saya hanya pinjam saja. Fir'aun itu berarti kalau ada penguasa yang zalim. Jadi penguasa yang korup, menindas, merasa benar sendiri, tidak adil, dan seterusnya. Ada Haman. Kalau Haman ini ilmuwan, teknokrat, orang pinter, tapi dalam rangka mendukung Fir'aun. Yang ilmunya, yang kemampuannya, kepandaiannya dalam rangka mendukung kezaliman. Ya, biasanya kezaliman yang dilakukan para penguasa, para pemimpin yang karakternya seperti Fir'aun. Yang ketiga ada Korun. Korun ini orang kaya, hartawan, kapitalis, pemilik modal, tapi dia rakus, tapi dia menghisap, tapi dia tidak mau berbagi, ingin menumpuk kekayaannya sendiri terus. Itu gayanya Korun. Ini termasuk tantangan bagi generasi yang humanis. Dia harus sensitif. Dan yang terakhir Bal'am. Bal'am ini Bal'am bin Baura, itu pendeta zaman Fir'aun. Jadi tokoh agama, agamawan. Tapi kepandaiannya dalam agama dipakai untuk menjustifikasi segala ketidakadilan. Itu namanya Bal'am. Nah, ini ilustrasi saja. Maksudnya apa? Teman-teman untuk jadi generasi yang humanis harus punya sensitivitas. Kalau ada fenomena-fenomena inhuman maupun unhuman. Kalau teman-teman tidak tergerak ketika ada fenomena seperti ini, ya berarti kita kurang humanis. Seperti seorang humanis itu pasti dia tergerak kalau ada fenomena inhuman maupun unhuman. Dan yang terakhir pastinya generasi yang humanis itu generasi yang care dan responsible, peduli dan bertanggung jawab. Tidak cuek, tidak hanya ingin nyari senangnya sendiri, tidak hanya ingin mencari suksesnya sendiri, tapi punya kepedulian kemasyarakatan, punya kepedulian sosial, budaya, ekonomi, politik, bahkan hari ini banyak problem-problem komunikasi. Jadi ada care dan responsibility. Itu tabel di bawah itu hanya ilustrasi saja. Kapan-kapan bisa kita diskusikan problem-problem peradaban kita hari ini. Ada problem sosial, problem kultural, problem ekonomi, problem politik, termasuk problem komunikasi. Ya, ini untuk memperjelas saja bahwa kita masih punya banyak masalah, jangan cuek. Jadi generasi yang humanis itu dia peduli dan ikut bertanggung jawab, ikut berjuang memberi kontribusi di level yang dia mampu sejauh yang dia bisa. Nah, itu berarti ciri-ciri generasi yang humanis. Apalagi kalau kita kemudian kompak dalam ukhuwah tadi, maka akan lebih mudah kita mewujudkan generasi yang humanis ini. Baik, saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan sedikit. Semoga ada sumbangannya untuk teman-teman KMU dalam membangun jati diri, apalagi ini kan ratusan lebih generasi muda harapan bangsa ini kan. Baik, saya kembalikan ke Mas Moderator. Dari saya sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pemaparan yang diberikan kepada Irwan Mas Budi dan Bapak Fardin Faiz. Mungkin untuk selanjutnya kita akan buka sesi tanya jawab. Bagi teman-teman peserta seminar nasional ini yang mau bertanya, silahkan raise hand atau bisa bertanya di kolom komentar chat di Zoom meeting kali ini. Silakan.
Mungkin saya dulu Gus sama Bapak, saya mau bertanya untuk Gus Irwan sendiri mengenai ukhuwah Nahdiyah yang tadi dibahas oleh Gus Irwan mengenai ukhuwah Nahdiyah itu. Jadi di ukhuwah Nahdiyah itu kita saja belum bisa melakukan ukhuwah Nahdiyah, tapi sudah ada maksudnya sudah melakukan ukhuwah Islamiyah. Jadi kan ada organisasi yang berbeda juga di Nahdiyah, ada KMNU, ada PMII, ada organisasi IPNU, IPPNU. Itu menurut Gus Irwan sendiri, bagaimana masih pandemi kayak gini, bagaimana cara teman-teman PMII, teman-teman KMNU itu untuk tetap eksis atau untuk tetap melestarikan budaya-budaya Nahdien itu sendiri. Gimana, Gus? Terima kasih dari ya. Masa pandemi tadi sudah disebutkan oleh Dr. Fakhruddin Faiz bahwa kita ini harus menjaga diri kita masing-masing. Artinya untuk lebih hati-hati, kegiatan-kegiatan yang melibatkan kerumunan dan lain sebagainya harus dihindari. Tapi tersebut tidak menghalangi kita antar organisasi di NU untuk saling bersinergi. Jadi kadang-kadang organisasi-organisasi di NU ini masih jalan sendiri-sendiri. KMNU, kemudian Fatayat, kemudian IPNU, IPPNU, kemudian Banom di NU sendiri, itu masih kerja sendiri-sendiri, tidak bersinergi. Maka ke depan ukhuwah Nahdiyah ini saya harapkan ya bisa mendorong kita semua untuk terus bersinergi. NU itu di Jogja untuk memiliki rumah sakit tidak bisa hanya dilakukan oleh para kiai. Kalau hanya kiai saja bukan rumah sakit, mungkin hanya rumah suwo. Kalau hanya sekedar kiai-kiai saja bukan rumah sakit, tapi mungkin rumah subuh. Tapi kalau para kiai bekerja dengan dokter-dokter muda NU, bekerja sama dengan IPNU, dengan IPPNU, dengan KMNU, dan dengan seluruh pengurus-pengurus NU di tingkat ranting, di tingkat PCINU sampai ke PWNU sampai kemudian PP. Nah, baru kita punya program-program yang kuat, kokoh dari mulai akar sampai atas. Tapi kalau NU masih tercerai-berai seperti ini, di mana masing-masing pengurus wilayah, pengurus cabang, pengurus ranting bekerja sendiri-sendiri, ya akan sulit untuk mencapai sebuah program yang benar-benar terorganisir. Contoh saja misalkan gini, teman kita di Muhammadiyah, mereka sudah berpikir bagaimana membuat cabang-cabang rumah sakit di era pandemi ini agar bisa melayani para korban COVID, baik mereka itu Muhammadiyah maupun NU. Baik mereka itu Muslim maupun non-Muslim, saudara-saudara kita dari Muhammadiyah sudah bisa membantu para pasien COVID. Tapi apa yang bisa dilakukan oleh kita sebagai generasi NU? Kita ini kan bukan ngobati orang sakit, tapi kita hanya nahlili orang yang sudah mati. Artinya
peradaban kita hadharatun nahdiyah itu bukan hadharatu ma qoblal maut, tapi hadharatu ma ba'dal maut. Peradaban kita ini bukan peradaban sebelum mati, tapi peradaban kita adalah peradaban setelah mati. Kalau ada orang kena COVID, kita nggak bisa apa-apa. Tapi kalau sudah mati, kita baru bisa nahdi. Nah ini kan sebuah hal yang sangat memprihatinkan. Jadi ke depan memang kita aspek kemanusiaan kita ini harus mendorong NU lebih maju dalam bidang pelayanan sosial, pelayanan kemanusiaan, masuk juga untuk menghadapi pandemi-pandemi yang mungkin tidak cepat usai ini. Nah ini yang mungkin saya dorong kepada para pemuda-pemuda KMNU, lintas disiplin ilmu, mari kita bersinergi. Mari kita bersinergi. Artinya kalau hanya sekedar pengurus NU saja untuk mendirikan rumah sakit akan sangat berat. Tapi kalau bersinergi dengan mahasiswa-mahasiswi KMNU, banyak dokternya, banyak perawatnya, insya Allah kita bisa mewujudkan. Nah inilah ukhuwah an-nahdiyah antar organisasi, antar pengurus wilayah, pengurus cabang, NU garis lucu, NU garis lurus, NU garis apapun, mari kita bersama-sama. Nah, mungkin itu bisa melalui komunikasi Zoom meeting dan media sosial yang lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Gus Irwan. Mungkin di sini sudah ada chat masuk pertanyaan dari Mas Fadli, perwakilan dari KMNU Sunan Kalijaga. Pertanyaannya diajukan kepada kedua narasumber. Bagaimana cara kita mengendalikan ego kita dalam rangka menciptakan generasi yang baik? Kebanyakan zaman sekarang banyak sekali orang yang hanya mementingkan dirinya sendiri. Bagaimana nih, Matur nuwun niku? Monggo bisa dijawab dulu Pak Faiz. Terima kasih. Baik, saya jawab ringkas saja ya, sesuai dengan situasi kita hari ini. Jadi memang hari ini sebenarnya melanjutkan tadi jawaban dari pertanyaan yang pertama. Situasi di antara kita sendiri, bahkan di antara kita yang muslim sendiri, sering kalau bahasa kampusnya itu relasi di antara kita itu sering ada di relasi konflik atau paling bagus ya relasi independen. Relasi konflik itu kita bahkan dengan saudara kita sendiri, kelompok kita sendiri memposisikan diri sebagai berbeda yang harus berhadapan-hadapan, yang harus saling memusuhi, saling menaklukkan. Atau independen ini situasi ketika kita saling cuek. Jadi terserah kamu mau apa saja asal nggak ganggu aku, asal nggak nyenggol aku. Kalau nyenggol aku awas. Ini mentalitas saling membiarkan. Jadi mentalitas kalau bahasa filsafatnya ignorant. Saling nggak peduli, saling cuek. Pokoknya asal nggak ngerusui aku aman. Tapi kalau nyenggol aku, nah itu mental kedua. Kita kurang dua gaya yang terakhir. Dua gaya yang terakhir itu gaya dialog dan gaya integrasi. Gaya dialog itu gaya kita saling terbuka, saling memberi masukan, saling menasihati, watawasau bil haq, watawasau bis sabr, bahwa mungkin kita punya beda pandangan, mungkin kita punya beda perspektif, tapi jangan lupa kita sama-sama ada di kapal yang sama. Yo, kapal kita yang paling awal kan tadi. Jadi karena orang yang ada di kapal yang sama itu kalau ada satu saja yang berniat buruk melobangi kapal, yang tenggelam semuanya. Tidak hanya yang melobangi tadi. Nah itu maka pentingnya kita terus bersinergi, berdialog. Syukur-syukur gaya yang paling tinggi yang diidealkan kalau dalam dunia relasi di kampus itu ada istilah gaya integrasi. Gaya integrasi itu gaya yang kita bisa bareng-bareng bersinergi, bareng-bareng bekerja sama. Tidak hanya sekedar bekerja bersama, tapi bekerja sama, saling mendukung, saling menguatkan. Misalnya KMNU plus PMII nanti plus Ansor plus apa bikin kegiatan bersama apa, itu namanya sinergi. Wong visi kita sama harusnya.
Jadi visi misi kehidupan keorganisasian kita itu harusnya sama. Wong tadi saya bilang kita satu kapal. Cuma kadang-kadang tadi gaya berelasi kita tidak ada di level yang ideal, tapi dari 4 level yang saya sebut tadi kita sering ada di 2 level yang rendah. Nah, kemudian akarnya memang ego. Ego itu ya rasa bahwa dirinya sendiri paling baik, paling benar. Padahal ini obatnya ada di karakter kita sendiri. Bagi saya, obat paling mujarab dari ego itu adalah sikap kalau kita ada di pesantren-pesantren, yaitu tawadu. Jadi tawadu itu ya tidak sekedar kita lihat kalau ada orang yang lebih tua atau sama ustadz kiainya mendekat dan cium tangan, tidak hanya itu. Tawadu itu bagi saya kondisi mental yang sadar bahwa aku ini tidak selalu benar, aku ini tidak selalu baik, tidak selalu bagus, aku ini tidak ada apa-apanya kalau tanpa dukungan, tanpa bantuan orang-orang sekelilingku, apalagi ustadzku, apalagi guruku, apalagi kiaiku. Jadi kesadaran tawadu inilah yang memunculkan ya manifestasi secara adab ya terus cium tangan lah, terus kemudian menghargai guru, menghargai para ulama lah. Ini sebenarnya ini kesadaran ini penting. Kesadaran tawadu itu kesadaran yang menyisihkan egonya sendiri. Kalau hanya mengikuti egonya ya orang itu pinginnya enak terus, pinginnya nyaman terus, pinginnya mudah terus, nggak repot-repot. Pinginnya dia dianggap yang paling baik terus, yang paling benar terus. Ini kesadaran egois. Nah, justru menurut saya ya, mari entah yang masih di pondok atau sudah tidak di pondok lagi, mentalitas tawadu ini kita hidupkan. Kalau di dunia keilmuan berarti kesadaran tawadu itu kesadaran bahwa aku ini terbatas, aku ini tidak ngerti segalanya, aku ini tidak selalu bisa tentang apapun, aku selalu butuh orang lain yang lebih mampu dari aku, atau orang yang punya kemampuan berbeda dari aku yang dia juga aku butuhkan. Jadi tanpa dukungan, tanpa bantuan dari yang lain, ya habis sudah aku selesai, nggak bisa ngapa-ngapain. Mau makan saja kalau nggak ada para petani, nggak ada para penjual beras, nggak ada warung yang buka, dan kita nggak jadi makan. Tapi kesadarannya kesadaran bahwa pada siapapun yang kita harusnya tawadu itu bukan kok rendah diri, tapi rendah hati, sadar tentang dirinya yang masih perlu banyak hal harus dibentuk. Menurut saya mudahnya itu sebagai solusinya untuk mengatasi problem egoisme, baik egoisme individual maupun egoisme orang. Itu Mas Mungkin bisa dilanjut jawaban dari Bapak Gus Irfan bagaimana mengenai pertanyaan dari Mas Fadrul ini? Ya, baik. Menyambung jawaban dari Dr. Fahrudin Faiz. Jadi untuk bagaimana manusia itu melawan egonya agar kemudian bisa yang baik dengan sesama orang Islam, sesama warga negara dan sesama manusia, itu memang tadi itu perspektif tasawuf. Manusia itu harus menyadari bahwa dirinya itu al-asi, seorang pendosa yang kotor. Kita tidak bisa menjadi insan kamil tanpa mengakui bahwa diri kita itu adalah insan yang asi, yang pendosa, yang banyak kekurangan. Kemudian kesempurnaan itu hanya milik Allah saja. Kesempurnaan itu hanya milik Allah saja, sementara manusia ini adalah makhluk yang tempatnya salah dan dosa, tempatnya kekurangan, tempatnya kehilafan. Maka tidak selayaknya ketika kita menganggap paling benar sendiri. Dan para ahli fikih kita seperti Imam Asy-Syafi'i juga sering sekali mengatakan ra'yuna shawabun yahtamilul khata'. Pendapat kita itu benar tapi mungkin salah. Wa ra'yu ghairina khata'un yahtamilus shawab. Pendapat orang lain itu salah tapi masih bisa benar. Nah, prinsip ini menegaskan bahwa kita tidak boleh merasa paling benar sendiri.
kita harus terus berintrospeksi dan harus menerima pendapat orang lain yang mungkin lebih baik daripada pendapat kita. Ini prinsip dalam fikih. Sementara prinsip dalam usul fikih, semua usaha manusia, semua istihad-istihad kita, ini sifatnya hanya dhoniyah, bukan yakiniah. Artinya pendapat kita ini sebetulnya hanya persepsi-persepsi kita, bukan kebenaran mutlak. Nah, dengan tidak memutlakan pendapat kita, maka kita bisa introspeksi bahwa pandangan kita, ide kita tidak tentu benar. Oleh karena itu harus menerima masukan-masukan, pendapat-pendapat dari kelompok lain. Baik itu kelompok di luar NU maupun kelompok yang beda agama. Artinya kebenaran itu bisa datang dari mana saja. Bahkan para filosof kita ini karena satu majelis dengan Dr. Fakhrudin, saya jadi ketularan agak filosof dikit ini. Ibnu Rus, kemudian Imam Ghazali, Ibnu Sina, terutama Ibnu Rus dalam kitabnya Faslul Maqal dikatakan ambillah hikmah walaupun dari orang kafir. Dan al-hikmah itu dholatul mu'min. Ambillah hikmah walaupun dari orang yang bukan muslim. Karena sesungguhnya kebijaksanaan, kebaikan, kebenaran itu bisa ditemukan dari mana saja. Nah, dari sinilah sikap keterbukaan kita sebagai orang Islam menerima kebenaran, kebaikan dari banyak orang, tidak egois, hanya menganggap dirinya saja yang benar dan yang baik. Kemudian kalau kita kembali kepada hadis Nabi, ini Nabi Muhammad SAW sudah memberikan petunjuk yang sangat baik sekali bahwa kita semua itu kal asnan ya sudu ba'duhu ba'dhan, atau kita semua itu kal abdan ya sudu ba'duhu ba'dhan. Kita ini seperti gigi yang menguatkan satu sama lain. Bayangkan kalau kita hanya punya satu gigi saja, kita tidak bisa mengunyah makanan apapun. Tapi kalau kita bersama-sama dengan gigi-gigi yang lain, kita baru bisa mengunyah makanan. Artinya NU saja tidak cukup di Indonesia ini. NU juga butuh Muhammadiyah. NU dan Muhammadiyah juga butuh organisasi-organisasi lainnya. Muslim saja di Indonesia tidak cukup, kita juga butuh keragaman. Karena apa? Karena yang satu itu hanya Allah, selain Allah itu harus beragam. Gitu. Jadi kalau kita tidak mengakui keberagaman, ini sama saja menurut Hasan al-Banna, seorang pemikir dari Mesir, kalau kita tidak mengakui ta'adudiyah atau keberagaman, maka ini sudah musyrik. Karena apa, yang satu hanyalah Allah, selain Allah itu banyak. Maka warga negara kita ini ya bersuku-suku, berbangsa-bangsa harus kita akui keberadaannya. Harus saling menguatkan satu sama lain, ya sudu ba'duhu ba'dhan. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih jawaban dari Gus Irwan. Mungkin di sini sudah ada yang rahasia juga dari Mbak Rizda Alfi. Monggo dipersilakan untuk bertanya, Mbak Rizda. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya Rizal Fathana dari KMN UIN Sunan Kalijaga. Saya ingin bertanya kepada kedua narasumber. Jadi seperti ini pertanyaannya. Ketika kita berhubungan dengan manusia lainnya, terkadang malah kita yang disakiti oleh orang lain. Lalu bagaimana cara kita menimbulkan rasa ikhlas dalam diri kita sendiri? Karena ketika terbesit tidak ikhlas itu, rasa kepedulian itu akan sulit diciptakan juga. Kedua pertanyaannya itu, bagaimana ketika kita berada di lingkungan pertemanan yang memang tidak baik, kurang baik, apakah kita harus pergi meninggalkan dan menciptakan lingkungan yang baru, atau kita tetap bertahan dan berharap teman-teman kita itu nantinya akan berubah menjadi lebih baik? Terima kasih. Terima kasih, Mbak Rizda. Ini pertanyaannya untuk siapa ya, Mbak? Untuk Bapak Farudin atau Gus Irwan? Keduanya. Bagaimana Bapak Faiz? Monggo dipersilakan Pak Faiz untuk menjawab pertanyaan dari Mbak Rizda ini. Baik, saya jawab ringkas saja ya, Mbak Rizda.
Yang pertama, kalau ada orang berbuat buruk pada kita, kalau dalam agama, ya pastinya nanti ujungnya tetap ada aspek memaafkan. Tapi kalau dalam agama itu, ketika kita berhadapan dengan bentuk-bentuk perilaku buruk atau kezaliman, perilaku yang menyakiti orang lain, menindas orang lain, itu kan jenis kezaliman. Dalam agama ada rumus man ra'a minkum mungkaron, itu barang siapa yang melihat kemungkaran, kezaliman, ada 3 alternatif yang mungkin dilakukan. Kalau memang punya kuasa untuk memperbaiki, perbaikilah. Falyughayyirhu biyadihi. Misalnya kok yang jahat itu temannya, atau yang jahat itu adiknya, atau siapa yang dalam kuasa kita untuk mengubah, ya boleh kita ubah. Jadi misalnya ya sudah, wong adikku, nanti kalau kamu enggak kalau kamu masih nakal, masih jahat, ya sudahlah, misalnya uang sakumu tak simpen dulu, misalnya itu dalam kuasa kita, atau mungkin murid kita itu kan dalam kuasa kita, nilaimu bisa tak turunkan loh, ini dalam kuasa kita. Atau kalau memang di luar kuasa kita, ini cuma teman Pak, saya tidak bisa ngasih sanksi macam-macam. Ya kalau memang ada dan mungkin dengan mulut dinasehati. Seandainya dengan mulut pun tidak nyampe, ya berarti satu-satunya jalan kita dengan hati kita mengajarkan. Kita akui, kita yakini bahwa ini jelek, ini jahat. Ini sesuatu yang tidak baik, yang tidak boleh dilanjutkan. Ini meskipun yang ketiga ini sering disebut adaful iman, tapi kadang-kadang kita juga jatuh pada situasi yang ketiga ini. Tapi kalau memang ada kesempatan menasehati seperti pertemanan yang buruk tadi, kalau memang ada kesempatan watawasau bil haq, watawasau bis sabr, ya kenapa tidak? Jadi dinasehati sambil dilanjutkan pertemanannya, tapi sambil melakukan perbaikan bersama. Kita ini juga tidak selalu kita yang baik dan bagus di depan mereka, kadang-kadang kita juga jelek, nakal sama mereka. Maka pergaulan yang indah kalau kita bisa saling menasehati, watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Jadi tidak harus keluar dari pertemanan. Tapi seandainya memang situasinya sangat buruk, sehingga kalau saya di situ terus Pak, saya bisa terpengaruh, saya juga jahat. Berarti saya harus menghindar dulu, boleh juga menghindar. Ini para sufi itu ada juga konsep zuhud. Nah, jadi ketika untuk memperkuat konsep zuhudnya ini, mereka kadang-kadang melakukan kholwat. Kholwat itu menjauh sebentar karena khawatir terpengaruh. Nah, nanti kalau sudah kuat, sudah merasa tidak tergoda lagi oleh dunia, balik lagi dengan kondisi mental yang sudah zuhud terhadap dunia. Nah, kalau memang merasa saya masih lemah ini Pak, kalau teman saya jahat semua, saya bisa terpengaruh ini nanti jadi jahat. Ya, boleh menghindar sebentar. Jadi kalau sudah tangguh dan tidak mungkin terpengaruh pertemanannya yang diubah, saya kira teman-teman lebih ngerti lah situasi konkretnya dalam pertemanan. Jadi jangan putus asa. Makanya Al-Quran itu rumusnya watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Kita punya ukhuwah yang pastinya macam-macam, tidak selalu cocok dengan keinginan kita. Ya itu ujian dan bagus ya. Mari kita ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tapi kalau pas ada masalah-masalah yang tidak sengaja saling menyakiti atau tidak sengaja melenceng, ada rumus watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Jadi ini dalam rangka melanggengkan kebersamaan persaudaraan, karena diakui atau tidak, kita ini manusia tidak mungkin bisa berkualitas sendirian tanpa bantuan, tanpa dukungan orang lain. Pasti kita selalu butuh orang lain. Baik, ini jawaban sederhana saja dari saya. Mungkin nanti dari Rowan Masuki bisa nambahi yang lebih dalam. Monggo. Baik, monggo, Gus, silakan. Mas Rafa, saya sudah sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Dr. Fakhrudin tadi ya.
Dan menambahkan sedikit bahwa kalau kita disakiti oleh orang lain, itu kita merujuk kepada sikap Nabi Muhammad saja. Nabi Muhammad ini ketika disakiti oleh orang-orang musyrik, maka ayat pertama yang turun bukan langsung jihad, tapi fa'fu anhum wa'arid anhum. Maafkanlah mereka, menyingkirlah dari mereka. Jadi memaafkan dan menyingkir. Ini langkah pertama, tidak langsung qatilul ladzina yuqatilunakum, tidak langsung perangilah orang-orang yang memerangi kamu, tapi fa'fu anhum, wa'arid anhum. Maafkanlah mereka, menyingkirlah dari mereka. Bahkan ketika orang-orang yang jahat dengan kita ini sudah berhenti dari kejahatannya, fa'ining tahu fala'udwana ila ala dhalimin. Ketika mereka sudah menyudahi kejahatannya, maka tidak ada permusuhan sama sekali. Tetapi kadang-kadang kan kita juga tidak bisa seperti Nabi Muhammad yang hatinya sangat luas. Kita ini diberi hati yang terbatas, tidak seluas hati Nabi. Kadang-kadang kita juga punya balas dendam dan lain sebagainya. Maka solusinya adalah seperti yang dinyatakan oleh Dr. Fakhruddin tadi itu, kalau melihat kemungkaran ya fal yughayyir biyadihi, fal yughayyir bilisanihi, kemudian ingkar bil qalbi, itu ataful iman. Tapi fal yughayyir biyadihi ini mungkin perlu kita pahami lebih lanjut. Kalau kita kembali kepada kitab-kitab fikih, fal yughayyir biyadihi ini ada pemahaman-pemahaman sebagian fuqaha yang menafsirkannya dengan kekerasan. Sehingga muncullah kelompok seperti misalkan FPI. FPI itu ketika melihat kemungkaran ya fal yughayyir biyadihi, dalam arti langsung angkat pendungan, kemudian yang melakukan kemungkaran dipendung. Dari ayat fal yughayyir biyadihi itu mereka kemudian teriak Allahu Akbar, tapi yang mendungi orang-orang yang berbeda pendapat gitu. Tapi dalam kitab Ihya Ulumuddin karya Imam Ghazali diterangkan bahwa fal yughayyir biyadihi itu bukan dengan kekerasan, karena Nabi Muhammad pernah bersabda layyinu wala tunafiru, bersikap lemah lembutlah dan jangan bersikap keras yang dapat membuat orang lain itu lari dari kita. Ini ada sebuah kisah di mana orang Arabi, orang pedalaman mengencingi Masjid Nabi Muhammad. Jadi Masjid Nabawi itu pernah dikencingi oleh orang. Kemudian Umar bin Khattab naik pita mau memukul orang tersebut. Nabi Muhammad kemudian bersabda, layyinu wala tunafiru, bersikap lemah lembutlah kepada orang Arabi, orang pedalaman tadi. Jangan bersikap keras, maka kalau keras mereka akan lari dari Islam. Jadi tetap fal yughayyir biyadihi ini kalau menurut Ihya Ulumuddin adalah dengan aturan-aturan, dengan regulasi. Maka ketika ada orang berbuat kesalahan dengan kita, kalau memang kita tidak bisa memaafkan, ya harus melalui jalur hukum, melalui undang-undang negara, aturan-aturan pemerintah, dengan melaporkan ke polisi, dengan diselesaikan melalui pengadilan dan lain sebagainya. Nah, ini makna dari fal yughayyir biyadihi menurut Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin. Tapi kalau kita mengangkat persoalan itu di pengadilan tidak mampu, karena sekarang juga pengadilan biayanya mahal, harus sogok sana sogok sini, ya fal yughayyir bilisanihi. Kalau tidak mampu ya kita mengingkari dengan hati kita. Tapi memang yang paling utama itu memaafkan. Bahkan dalam kasus pembunuhan pun dalam Al-Quran dikatakan kalau tidak menuntut kisos kemudian memaafkan itu akan lebih baik. Jadi pembunuhan dalam Islam tidak satu-satunya solusi adalah kisos, tapi memaafkan itu juga merupakan solusi yang lebih baik jika keluarga korban itu mengikhlaskan kejahatan yang dilakukan oleh orang lain. Mungkin ini konsep-konsep Islam yang sangat mulia dan yang sangat sulit diamalkan, karena memaafkan itu mudah diucapkan tapi sulit diamalkan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Mas Kata. Matur nuwun. Assalamualaikum.
Suaranya Mas Kafa. Mas Kafa suaranya belum di-unmute. Mungkin ini pertanyaan terakhir ya teman-teman, karena emang bersingkat waktu. Pertanyaan dari Mas Irkam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingin bertanya kepada kedua narasumber, fakta umat Islam Nahdliyin baik struktural maupun tradisional lebih toleran dengan non-Islam daripada sesama Islam. Pertanyaannya, bagaimana merubah paradigma berpikir umat Islam tentang eksistensi umat Islam yang tidak sepakat tersebut dalam rangka mewujudkan ukhuwah Islamiyah? Sebagaimana pendapat Kiai Haji Abdul Qayyum Lasem bahwa fanatik yang diperbolehkan adalah fanatik Islam, bukan fanatik organisasi atau golongan. Pripun jawabannya Gus? Monggo Gus. Saya ingin mengutip pendapat dari Imam Al-Wahidi. Beliau mengatakan bahwa penyakit umat manusia, penyakit umat beragama, dan salah satunya juga penyakit orang NU itu adalah ta'assub, fanatisme. Dan para ulama, salah satunya adalah Imam Asy-Syaukani, seorang ulama Syiah Zaidiyah. Tapi Imam Syaukani ini walaupun Syiah Zaidiyah, kitab-kitabnya diterima di pesantren. Dia mengatakan bahwa umat Islam ini harus mengesampingkan fanatismenya jika ingin terwujudnya ukhuwah Islamiyah. Antara Ahlussunnah wal Jamaah dengan Syiah, ini fanatisme harus dihilangkan, karena perbedaan Ahlussunnah wal Jamaah dengan Syiah itu sebetulnya bukan persoalan politik masa lalu, perebutan kekuasaan antara Muawiyah dan antara Ali bin Abi Thalib, kemudian antara Ahlul Bait dengan dengan khalifah-khalifah Umayyah, Abbasiyah dan seterusnya. Itu persoalan politik masa lalu, dan jangan sampai generasi sekarang ini mewarisi konflik politik masa lalu. Maka sudah saatnya antara NU dan Syiah itu harus takrib bainal madzahib. Para ulama-ulama Timur Tengah menginisiasi at-takrib bainal madzahib, rekonsiliasi antar madhab-madhab, mendekatkan antar madhab satu sama lain. Nah, sekarang di Indonesia ini kan yang mungkin lebih harmonis sekarang NU dan Muhammadiyah, tapi ke depan bisa jadi NU, Muhammadiyah, MTA, HTI, Wahabi itu akan duduk bersama, kemudian berdialog satu sama lain, ditunjukkan bahwa antara kita ini tidak berpecah belah, antara kita ini hanya sekedar berbeda pendapat. Nah, kuncinya satu, di Syiah pendapat sulit untuk pendapat yang menghalang-halangi antara aswaja ahli sunnah jamaah dengan Syiah itu bisa bersatu, karena ada konsep sabu sahabat, atau mereka mencaci maki para sahabat selain Ali bin Abi Thalib. Tapi pemikir-pemikir Syiah yang inklusif, mereka mengatakan kami orang Syiah tidak boleh lagi mencaci maki para sahabat, karena semua sahabat itu harus dihormati, tidak hanya sekedar Ali bin Abi Thalib. Nah, ini berarti sekarang sudah muncul di kalangan Syiah ini orang-orang Syiah yang toleran, yang tidak mau mencaci maki sahabat, yang setuju dengan proyek takrib bainal madzahib. Nah, di kita di NU ini sekarang kejadiannya seperti apa? Syiah di Bangkalan masih diusir. Mereka harus mengungsi di Sidoarjo. Kemudian untuk kembali ke Bangkalan tidak boleh, harus dengan surat pernyataan mengikuti NU lagi misalkan. Ini kan sikap-sikap intoleran yang dibuat oleh teman-teman NU kita di grassroots. Bagaimana mungkin kita bisa mewujudkan ukhuwah Islamiyah kalau antar NU dan Syiah saja masih konflik? Bagaimana mungkin kita bisa mewujudkan ukhuwah Islamiyah jika NU dan Muhammadiyah masih rebutan musola, masih rebutan masjid, rebutan sebagai khatib? Nah, maka ini PR kita ke depan. NU harus lebih terbuka, harus lebih toleran, harus lebih inklusif, dan mengikis fanatismenya. Contoh misalkan sekarang kita dengan HTI ya. Kita dengan HTI ini tidak boleh bermusuhan.
meskipun mereka pro khilafah tidak setuju dengan NKRI, karena mereka juga orang Islam. Kita la nukaffiru ahadan min ahlil kitab, la nukaffiru ahadan min ahlil kiblat. Kita ini tidak boleh mengkafirkan satu orang pun ahli kiblat. Tidak boleh mengkafirkan orang yang sholatnya masih menghadap ke Ka'bah. La nukaffiru ahadan min ahlil kiblat. Orang Wahabi tidak kita kafirkan, orang PKS tidak kita kafirkan, orang Muhammadiyah, orang MTA, orang Syiah tidak kita kafirkan. Kita tidak mengkafirkan semuanya. Nah, ini sikap yang harus kita tonjolkan. Ahli Sunnah wal Jamaah itu sejak dulu sudah menjadi kelompok moderat yang mengusung jargon la nukaffiru ahadan min ahlil kiblat. Kita tidak mengkafirkan satu orang pun dari ahli kiblat. Nah, ini yang mungkin bisa menjadi sikap NU ke depan agar NU lebih terbuka, bisa merangkul semuanya. Nah, kalau kita sudah merangkul sesama Nahdliyin, sesama umat Islam, kemudian sesama manusia, itulah baru NU bisa mewujudkan rahmatan lil alamin. Mungkin itu Mas Kafa yang bisa saya sampaikan. Terima kasih jawaban dari Gus Iwan. Mungkin jawaban terakhir dari Bapak Faiz mengenai pertanyaan dari Mas Irkam tadi. Mohon dipersilahkan. Baik, saya nambah sedikit saja. Tadi saya baca di pertanyaannya ada kalimat umat Islam Nahdliyin dianggap lebih toleran dengan non-Islam daripada sesama Islam. Ini permainannya media kalimat-kalimat provokatif seperti ini. Tapi logika saya begini. Jadi toleransi itu kepada sesuatu yang kita posisikan berbeda, tidak sama. Toleransi itu berarti seperti kita bilang, aku izinkan engkau ada, itu toleran. Bagi kita yang sudah ukhuwah sesama saudara, itu toleran itu sudah tidak butuh, karena relasi di antara kita sudah bukan relasi antara dua yang berbeda, tapi kita ini sudah relasinya sudah saling mencintai. Jadi justru ketika masih butuh penegasan bahwa engkau berbeda dan kehadiranmu aku maklumi, ketika masih ada ini, itu sebenarnya masih belum ukhuwah. Kenapa kita sesama non-muslim, sesama muslim tidak terlalu butuh alat yang namanya toleransi, karena kita sudah ada di level saling mencintai. Wong kita ini saudara. Kalau sudah saudara itu kan sudah, kalau bahasa filsafatnya itu ada jargon, kalau saudara itu sudah no sorry, no thank you. Tidak ada lagi basa-basi minta maaf, tidak ada lagi basa-basi nyuwun sewu. Wong kita sudah saudara, jadi ya kadang ada salahnya kemudian, tapi langsung dimaklumi. Kadang ada konflik, ada sedikit-sedikit masalah di antara kita sesama saudara, simple, tidak akan merusak persaudaraan kita. Nah, makanya kalau ada diksi, kok masih butuh, kok masih toleran sama non-muslim, ya karena dia non-muslim. Mungkin ya kalau dengan logika ini, ya masih butuh kita toleran karena ya kita posisikan sebagai berbeda dengan kita. Walaupun sesama muslim masih butuh toleransi, kalau dalam pemahaman bahwa toleransi itu untuk yang kita anggap berbeda, ya berarti kalau masih memerlukan toleransi, kita logikanya masih belum ukhuwah. Kita logikanya masih, kita ini yang masih berbeda-beda, punya orientasi sendiri-sendiri, masih independen masing-masing tadi. Justru ketika kita sudah ukhuwah, sudah melebur, kita isinya hanya cinta dan kasih sayang bersama kita. Nah, ini makanya tadi akan luar biasa kalau ukhuwah ini tidak hanya untuk Nahdliyah, tidak hanya untuk Islamiyah, tapi juga Syariah, tapi juga Insaniyah. Ini akan jadi luar biasa. Jadi kalimat itu kalau saya ditanggapi secara berbeda, bahwa bukan berarti ada non-Islam kemudian toleran, dan berarti pada yang Islam kita dianggap tidak toleran. Tidak, justru pada sesama saudara di lingkup ukhuwah kita ini sudah saudara yang relasinya sudah cinta, sudah bukan toleransi lagi. Jadi levelnya sudah harus jauh meningkat dari itu. Itu kalau mau dijawab dengan diksi kata-kata toleran itu sendiri. Baik, itu saja tambahan saya, sisanya sesuai yang disampaikan oleh Kiai Irwan Mastuki tadi.
Ya, saya kira itu dari saya, Mas Kafa, karena tadi pertanyaan terakhir ya. Dari saya cukup itu, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.